Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan sumber narasumber yang selama ini menghilang ya begitu ya Prof. Sama dengan Pak John Hilang tapi aduh. ya, yang Nyimak terus. yang menghubungkan nanti ya ada zat tertentu, faktor tertentu di otak yang dihasilkan oleh hipokampus tadi katanya yang penting ya. Nah, nanti dihubungkan dengan Al-Qur'an gitu ya. Barangkali belum semuanya kenal dengan Prof. Edi. Barangkali yang pertama kurikulum PT singkat dulu, Prof. Nanti baru langsung ke PPT-nya. Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. jadi saya ini juga murid dari Buya Al-Hasani, ya, angkatan tahun Pastul. 2023 akhir. Ya, eh, cuma memang setelah kursus dengan Buya juga ikut-ikut terus. Kemudian kami di masjid kami di Kenten Permai sini, di Provider juga pernah tinggal di sini dulu. Itu kita menyarankan kepada pengurus masjid juga untuk membentuk majelis tadabur. Alhamdulillah dari ide daripada Buya Hasani tadi kami kembangkan di Masjid Al Munawarah. Cuma di sini kita setiap ba'da subuh, jadi jam 5:04 sampai jam 6 sampai syuruk itu kita Senin, Rabu, Kamis, Jumat itu membaca Al-Quran. Ada sekitar lebih kurang 20 orang bapak-bapak dan 20 orang ibu-ibu. Nah itu masing-masing membaca satu mikro, satu juz, satu hari. Dan khusus setiap hari Selasa dan hari Sabtu, nah ini kebetulan hari Sabtu, itu mentadabur ayat Al-Quran. Nah pagi ini kebetulan tadaburnya adalah tentang surat Yunus ayat 7576 yang juga berkaitan sama dengan surah Al-Isra yang dibaca ibu tadi, bagaimana Al-Quran sebagai obat atau syifa. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ini kami melakukan penelitian di Fakultas Kedokteran Unsri. Saya kebetulan juga dosen di Fakultas Kedokteran Unsri. Dulu juga Prof. Hairil juga itu sebelum beliau pensiun, juga beliau memimpin program S3. Nah, sekarang itu kami sedang membimbing, ada salah satu mahasiswa kita S3, itu meneliti tentang bagaimana dengan menghafal Al-Quran. Ya, dengan menghafal Al-Quran, itu dapat mencegah kepikunan. Nah, dan aspek molekuler yang hormon yang diperiksa adalah hormon BDNF. Nah, slide Pak. Slide berikutnya. Nah, jadi ini beranjak dari kita mendabur Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'inna qulub. Nah, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, ini pembahasan kita. Jadi berdasarkan daripada ayat ini dan juga ayat Al-Isra, surah Yunus tadi, itu kita mengkaji, meneliti tentang bagaimana betul peran daripada menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran secara rutin. Dianjurkan sebaiknya itu satu hari satu juz. Dan juga dari hadis Rasulullah SAW dari Utsman bin Affan radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini contohnya Buya Al-Hasani, ya, beliau mengajarkan kepada kita. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi apa itu BDNF? Tadi juga sepintas sudah kita tayangkan video singkatnya. Itu BDNF itu semacam hormon. Jadi BDNF, brain atau otak, derive yang menggerakkan neuro saraf factor. Jadi satu hormon, satu protein yang dihasilkan oleh sel-sel otak kita, ya, itu yang mempunyai kemampuan meningkatkan ya fungsi daripada otak kita.
Jadi dan hal ini juga melalui proses itu yaitu protein yang disebut BDNF tadi. Ya, tadi juga kita sudah lihat pada tayangan slide ya. Dan itu semacam nutrisi untuk otak kita. Jadi kalau kita ketahui bahwa otak kita ini mempunyai banyak fungsi. Fungsi mengingat, memori itu di bagian belakang otak kita ya. Dan fungsi untuk berpikir di bagian depan, bagian frontal ya. Nah, itu. Jadi itu banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Ada fungsi untuk mengatur tekanan darah, fungsi untuk mengatur jantung, untuk mengatur pernapasan, semua sentral pusat-pusat semua daripada kegiatan tubuh kita ini itu ada di otak. Nah, itu. Jadi otaknya gitu ya. Jadi itu yang mengatur semua ya. Nah, itu antara bagian-bagian daripada otak tadi itu terhubung, ada interconnection ya, ada interconnection. Nah, dan yang mengatur hubungan ini adalah BDNF tadi, hormon brain derived neurologic factor tadi. Jadi istilahnya dia mengatur bersifat neuroplasticity. Jadi seperti plastik. Jadi dia bisa bergerak kemana-mana seperti gambar tayangan tadi. Ya, slide selanjutnya. Slide-nya terus Pak Sam, slide. Nah, jadi bagaimana betul pengaruh proses BDNF ini dalam proses mengingat, memori. Nah, ini juga banyak penelitian, baik di luar negeri maupun di dalam negeri kita sendiri. Ya, terutama di negara-negara Islam, itu di Mesir, kemudian di Iran, ya, di Lebanon, ya, dan juga di Amerika sendiri juga profesor-profesor, dokter-dokter yang Muslim, yang di sana banyak dokter-dokter kita itu juga mengadakan penelitian bagaimana betul pengaruh BDNF dalam proses mengingat. Jadi dapat disimpulkan bahwa makin tinggi kadar BDNF ini, proses untuk mengingat ya, itu sangat baik. Jadi dalam hal ini dibuktikan oleh para peneliti bahwa hormon BDNF ini kalau kadarnya tinggi itu orang tidak pikun. Nah, salah satu yang kita takutkan pada orang lansia, lanjut usia, ya, kebanyakan kita barangkali yang mengikuti channel Al-Sani ini adalah orang-orang yang sudah lanjut umur, ya. Nah, dan itu yang paling kita takutkan adalah pikun, ya, pikun atau demensia kalau bahasa Prof. Airil itu, ya. Nah, itu dengan kita berusaha meningkatkan BDNF tadi itu mencegah kita dari pikun. Tapi sekali lagi tentu semua kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya juga yang sudah diteliti di negara barat itu adalah peran daripada olahraga. Nah, itu sudah banyak penelitian-penelitian di negara-negara yang non-muslim bahwa dengan olahraga rutin minimal 3 kali seminggu, rata-rata sekitar 1 jam, nah, itu akan meningkatkan kadar BDNF kita. Jadi orang lansia, nah kemarin ini kita ulang tahun lansia, Hari Lansia Nasional pada 26 Mei. Ya, kemarin ini kita memperingati di Palembang juga kita memperingati Hari Lansia. Nah, jadi kembali ke topik bahwa dengan kita berolahraga itu sudah dibuktikan orang itu meningkatkan kadar BDNF dan tidak saja menyebabkan anggota fisik kita lebih kuat, punggung kita, otot-otot punggung kita, tulang punggung kita lebih kuat, otot-otot kaki kita, persendian kita lebih kuat, ya, sehingga mencegah jatuh. Nah, yang ditakutkan pada orang lansia selain pikun adalah jatuh, mudah jatuh. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ya, yang sudah lansia di atas 65 tahun, kalau ke kamar mandi itu hati-hati, ya, jatuh. Jadi kalau saya sekarang umur sudah 75, nah, itu di kamar mandi itu ada bangku plastik. Jadi kalau mandi itu sambil duduk, siram gitu, ya. Itu kalau berduduk juga sambil duduk. Kalau pakai pakaian dalam juga sambil duduk. Jangan coba-coba sambil berdiri seperti waktu muda. Jatuh. Tulang kita kalau sudah tua ini rapuh, osteoporosis. Ya, jatuh di kamar mandi saya mudah patah. Kemarin itu sore ada pasien saya itu juga lansia, itu tulang bohol pahanya itu
itu patah sehingga dioperasi. Nah, itu jadi sangat harus hati-hati sekali. Nah, ini juga selain daripada olahraga itu diteliti seperti saya bilang tadi di negara Muslim juga kita juga sudah meneliti di Palembang, ada S3 kita itu, dan ada juga di Makassar juga meneliti, ada juga di Jawa Timur itu bagaimana dengan menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran secara rutin itu akan meningkatkan hormon BDNF tadi. Ya, silakan slide selanjutnya, Pak. Ya, nah ini kalau kita lihat membaca Al-Quran dan BDNF ya, dengan membaca Al-Quran secara rutin ya, baik itu secara pribadi ataupun berkelompok membuat halaqah, apalagi menghafal. Nah, yang penelitian kita kemarin ini dengan mahasiswa S3 kita ini itu satu kelompok ibu-ibu pralansia. Ibu-ibu pralansia yang sudah tidak mens lagi ya, sekitar umur 50 tahun sampai umur 60 tahun, kalau sudah lebih 60 sudah lansia itu, karena sudah terjadi perubahan hormon. Nah, itu diukur kadar BDNF sebelum mereka dikasih pembelajaran menghafal Al-Quran selama 3 bulan itu. Kemudian setelah 3 bulan diukur lagi kadar BDNF, ternyata meningkat, bermakna dibanding dengan kelompok kontrol. Itu kelompok itu orang-orang sekitar 40 orang juga. Tidak 40 orang yang diajari menghafal Al-Quran dengan metode talaqi. Kemudian 40 orang lagi kelompok ibu-ibu yang tidak menghafal Al-Quran. Jadi misalnya ibu-ibu arisan, ibu-ibu apa gitu, diukur juga kadar BDNF-nya. Dan dibanding, setelah 3 bulan, dibandingkan antara kelompok yang menghafal Al-Quran dengan kelompok yang tidak menghafal Al-Quran, ternyata kadar BDNF daripada penghafal Al-Quran tadi meningkat secara bermakna. Dan tidak saja kadar BDNF itu, fungsi mengingatnya, fungsi berpikirnya, jadi memori maupun kognitifnya itu ada dihitung melalui skor tertentu, ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka itu, ya sudah terstandar kuesionernya. Nah, itu pada kelompok yang penghafal Al-Quran tadi, memang fungsi kognitifnya lebih membaik dibanding dengan kelompok yang tidak menghafal Al-Quran. Slide selanjutnya, Pak. Ya, jadi proses berpikir ya di daerah area frontal di kening kita ini ya, maupun proses mengingat di daerah belakang ya, oksipital, itu aktivitas mental yang membutuhkan kekhusyukan. Nah, seperti membaca Al-Quran dapat membantu meningkatkan BDNF dan meningkatkan kemampuan berpikir dan mengingat. Nah, ini sudah dibuktikan. Ya, baik itu penelitian di luar negeri maupun penelitian dalam negeri, termasuk penelitian salah satu mahasiswa S3 kita yang waktu Prof. Hairil masih aktif, itu dia mengajukan proposalnya ya. Ya, selanjutnya slide. Ya, nah di samping membaca Al-Quran ini meningkatkan proses berpikir kita, proses mengingat kita, mencegah pikun, juga menenteramkan hati. Nah itu dengan baca Al-Quran seperti yang di surat Ar-Ra'd tadi ya. Ketahuilah dengan berzikir, mengingat Allah, baca Al-Quran adalah salah satu berzikir yang paling bagus, kata Buya Hasani ngajari kami dulu. Ya, sebab Al-Quran itu ya di atas segalanya, firman Allah. Ya, dengan kita membaca Al-Quran tentu dengan secara rutin ya, itu akan menenteramkan hati. Sesuai dengan surat Ar-Ra'd 28 yang kita bacakan tadi, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala inna bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi membaca Al-Quran dapat membantu menenteramkan hati dan meningkatkan kesadaran spiritual. Jadi keagamaan kita, spiritual kita, jiwa kita, ya kita menjadi sadar bahwa kita sadar. Nah, kadang-kadang banyak orang tidak sadar bahwa dia sadar. Ya, nah itu khusyuk, khusyuk. Jadi dia khusyuk, dia sadar di mana dia berada, dia sadar dia sedang apa. Nah, itu prinsip pengendalian diri. Ya. Nah, itu
dengan membaca Al-Quran, itu kesadaran spiritual akan meningkat dan juga hati akan menjadi tenang. Slide berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat itu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S3 kita, itu ya ada pembimbingnya itu saya termasuk, juga ada Prof. Irfanuddin, ya, kemudian Prof. Fahmi Idris, ya, yang mantan namanya kepala BPJS nasional, ya, dan Dr. Teacher, ya, dan juga beberapa orang pembimbing lainnya itu, ya. Nah, ini pengaruh menghafal Al-Quran terhadap detensi memori pada pralansia, tinjauan pada brain derived neurotrophic factor, ya, dan juga dia meneliti hormon lain itu serotonin. Ya, slide berikutnya. Nah, hasil penelitiannya disimpulkan bahwa itu seperti yang saya bilang tadi, kelompok yang disuruh menghafal Al-Quran dibanding dengan kelompok yang tidak menghafal Al-Quran, ternyata kadar BDNF-nya itu meningkat sangat bermakna dibanding dengan kelompok yang tidak membaca Al-Quran, ya. Dan kemudian dengan menghafal Al-Quran tadi secara rutin akan meningkatkan fungsi memori, ya, fungsi kognitif dan kesehatan secara umum, dan dihitung dengan skor untuk ketentraman hati, skor untuk cara berpikir, memori, itu semua meningkat bermakna. Itulah hasil daripada penelitian kita dan sebentar lagi akan publikasi. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini juga pustakaan penelitian yang dilakukan, ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, dan sudah masuk jurnal-jurnal internasional. Ya, saya kira sekian Prof. Hairil, Bu Yasani, dan kawan-kawan sekalian. Barangkali kalau ada diskusi, barangkali bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Edi membuka wawasan kita tentang adanya zat tertentu di otak kita yang dipengaruhi oleh membaca Al-Quran.